Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwarul insana binuril Islam wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqomati ila yaumil qiyam amma ba'd. Para pemirsa liputan 6 yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah, kita semuanya dapat berjumpa, bertemu dalam acara yang sangat penting ini untuk kita semuanya saling bernasihat, saling memberikan pencerahan agar kita semuanya senantiasa hidup dengan tenang dan senantiasa berada pada jalan yang benar. Pemirsa, dalam dunia yang penuh dengan tekanan atau pressure sekarang ini, seringkali kita merasakan penat, lelah, dan mungkin juga merasa begitu suntuk dengan berbagai keadaan. Ada banyak kepenatan yang berasal dari tempat di mana kita bekerja, atau kepenatan di mana kita ini bahkan ketika hidup dalam keluarga, dan berbagai situasi yang membuat kita ini merasa dalam tekanan. Ini memang sesuatu yang bisa dialami oleh siapa saja. Kadang-kadang kita merasa lelah padahal sudah banyak sekali bekerja, karena yang kita kerjakan seakan tidak dihargai oleh yang lainnya. Bahkan sebagian dari kita merasa putus asa, give up. Yang itu semuanya suasana psikologis yang sekali lagi bisa dialami oleh siapapun. Tapi sebagai manusia yang beriman, kita semua meyakini dan menyadari bahwa di balik semua kesulitan itu ada kemudahan. Sebagaimana yang kita baca di dalam surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka beserta dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan sampai diulangi lagi pada ayat yang berikutnya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta dengan kesulitan itu ada kemudahan. Kalau kita mencoba memahami dari ayat ini dengan pendekatan bahasa, pendekatan lughat, kita memahami bahwa al-usr yang berarti kesulitan itu disebutkan dalam bentuk isim ma'rifat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin disebut dengan definite article. Sesuatu yang sudah tertentu, sesuatu yang sudah jelas gitu. Sedangkan kemudahan, yusrun, itu kemudahan, disebutkan dalam bentuk isim nakiroh, yang berarti indefinite. Sesuatu yang dia sesungguhnya tidak terbatas. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan berbagai macam kesulitan yang kita hadapi, kita bisa mendapatkan satu pencerahan, satu suluh dari Al-Quran, bahwa antara kesulitan dengan kemudahan itu sesungguhnya lebih banyak kemudahan daripada kesulitan. Karena itu maka agar kita tetap optimistis di tengah berbagai persoalan yang kita hadapi, marilah kita membangun mindset bahwa kesulitan yang kita hadapi itu tidak sebanding dengan jalan keluar yang disediakan oleh Allah bagi kita semuanya. Itu prinsip yang pertama. Sehingga dengan cara seperti itu, kita akan tetap senang bekerja dan optimistis, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yang kedua, kita meyakini bahwa Allah itu Maha mendengar doa hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Di dalam Al-Quran disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, tentang Allah maksudnya, maka jawablah sesungguhnya Allah itu dekat. Dan Allah itu akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadanya. Ayat ini kalau kita lihat dalam munasabatul ayat Al-Quran diletakkan dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Yang di dalamnya kita memahami dan mendapatkan pencerahan dari Al-Quran. Oke, banyak masalah, oke, banyak beban, tapi jangan lupa berikhtiar dan berdoa. Kita berikhtiar secara profesional, berikhtiar secara rasional, berikhtiar dengan cara-cara yang benar, dan kemudian kita sertai ikhtiar itu dengan berdoa memohon kepada Allah. Karena dengan cara seperti itu, kita tidak akan pernah penat dan tetap yakin bahwa berbagai masalah, berbagai tantangan itu akan bisa kita selesaikan karena Allah akan senantiasa mengabulkan dan mendengar doa-doa kita. Allah itu begitu dekat dengan kita sehingga kita jangan pernah pesimis dengan doa yang kita panjatkan, walaupun mungkin tidak begitu saja doa itu dikabulkan, karena tentu saja semuanya perlu proses, semuanya tentu atas kehendak yang terbaik dari Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita ini bisa tetap merasa bahagia dan tidak merasa lelah? Marilah kita mencoba melihat apa yang sudah kita capai. Apa yang sudah bisa kita raih dari yang kita lakukan itu. Karena dengan cara seperti itu kita menemukan makna dari yang sudah kita lakukan. Kita menemukan bahwa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi sesuatu yang punya manfaat bagi kita dan bagi orang yang lainnya. Sehingga dengan cara seperti itu kita mencoba melakukan proses muhasabah. Berapa kebaikan yang sudah kita terima dari Allah, berapa kebaikan yang sudah kita berikan pada orang lain. Tentu kita tidak berharap kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang lain itu akan dibalas secara instrumental dan resiprokal. Kita berikan A kepada si B membalas kepada kita berupa A. Tidak seperti itu, tapi untuk memberikan kepada kita ketenangan bahwa hidup kita ini tidak sia-sia, hidup kita ini juga punya makna bagi diri kita dan bagi orang yang lainnya. Dengan cara demikian kita bisa merubah lelah itu menjadi energi baru untuk kita berbuat lebih baik lagi. Dan kemudian yang keempat adalah bagaimana kita berusaha untuk memenuhi apa yang juga diajarkan oleh Allah. Di dalam Quran disebutkan manusia itu diberikan dua pilihan. Ada manusia yang hidupnya itu susah terus. Fasanu yasiruhu lil usra. Dia ini ada kesulitan terus itu. Kenapa seperti itu? Karena dia bakhil, merasa cukup. Fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Kalau orang itu merasa dirinya cukup, nggak pernah minta kepada Allah, dan kemudian dia semakin jauh dari Allah, maka dia akan tertimpa kesulitan terus-menerus. Nah, jalan keluarnya dalam ayat yang sebelumnya disebutkan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang banyak berderma, banyak memberi. Kemudian yang kedua, dia bertakwa dan meyakini adanya hari akhir, meyakini adanya hari pembalasan, maka Allah memberikan kepadanya berbagai macam jalan kemudahan dalam kehidupannya. Fasanu yasiruhu lil yusra. Karena itulah maka agar kita ini merasa tenang, merasa bahagia, marilah kita mendekat kepada Allah
dan mendekat kepada sesama umat manusia. Yang dengan cara demikian kita akan merasakan ketenangan dalam kehidupan kita, karena di dalam Quran disebutkan dengan kita mendekat dengan Allah, hidup kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan kita senantiasa mengingat Allah, hati kita, hidup kita menjadi tenang. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.